studio dan pastinya pemirsa Serambi Islami hari ini ya. Kami ucapkan banyak terima kasih karena Anda setia menonton tayangan kami sama-sama untuk kita belajar, terutama mengisi rohani kita. Nah, ilmunya penting banget nih, Bang Alip. Ilmu penting. Hari ini karena kan Alip lagi mau menata masa depan, mau menabung, mau investasi. Tapi gini, ini kan di zaman sekarang kita nih, anak-anak muda kan pasti kreatif. Betul. Pengen juga ibarat kata sukses di usia muda seperti itu ya. Kita harus tahu juga bahwa ternyata ini harus pentingnya nggak sih, mungkin menurut Pak Dokter, pengawasan kali ya dari orang tua. Jangan sampai ibarat kata anak yang belum tahu, ibarat kata baru belajar, terus ya itu tadi terhindar ataupun terkena tipu gitu. Pak Dokter silakan. Ya, kita lanjutkan. Tadi ada halal li zatihi dan itu adalah iya. halal li ghairi zatihi, halal selain zatnya. Ya, barangnya halal, tapi yang kedua caranya nggak halal, nipu, bohong dan berbagai macamnya. Kira-kira jadi halal atau haram? Haram, betul. Nah, jadi di sini penting sekali dalam ekonomi syariah. Jadi halal li zatihi, barangnya halal. Yang kedua, halal li ghairi zatihi, yaitu caranya juga halal. Nggak boleh nipu, nggak boleh bohong. Ini keren-keren nih, kira-kira gitu pasar muda nih. Wah, keren, lu mau investasi nggak nih? Ini pokoknya keren, top banget. Padahal nggak ada barangnya, bohong, bodong, dan berbagai macamnya. Kira-kira hasilnya halal nggak kira-kira? Haram. Kira-kira hidupnya berkah nggak? Nggak berkah. Apa sih? Duitnya dapat. Buat apa juga duit dapat kalau di akhirat menjadi bahan bakar api neraka? Buat apa juga dapat duitnya kalau kemudian ya menyusahkan hidup kita? Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa Serambi Islami pagi ini, dan kita semuanya, apapun investasikan, pastikan halal zatnya dan halal pula caranya. Betul sekali nih Pak Dokter. Tapi juga Bang Alip, kita juga harus investasi kesehatan nih. Sama halnya ya, kita yang hari ini syuting, juga pemirsa yang ada di sini juga nih, jamaah di rumah, ya pastikan kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Betul. Ada 5M, Lip. Apa, Lip? 5M. Mencuci tangan. Terus, 2. Memakai masker. Ya. Menjaga jarak. 4. Apalagi ya? Ayo, apalagi. Mengurangi aktivitas. Dan menghindari keramaian. kerumunan atau keramaian. Ada satu lagi M. Ya. Memilikimu sampai akhir hayat. Iya. Itu Bang, tambahnya dari Alif aja itu. Nah, Alif, nah mungkin Alif bisa ada mau tanya nih ke Pak Dokter ataupun ke Prof nih. Mengenai tadi Alif kan kayaknya kelihatannya bingung ya. Dia mau milih yang mana yang terbaik menurut buat Alif, ya kan? Nah, kira-kira kalau dari pengamatan nih dari Pak Dokter, sekiranya ngomong Pak Dokter ini kan tahu tentang bagaimana bisnis yang baik syariah yang menurut agama kita. Kalau cocoknya untuk Alif ini menurut Pak Dokter nih, kira-kira investasi kayak gimana Pak Dokter? Nah, investasi kan banyak. Ada bisa investasi di sektor real, ada bisa investasi di sektor keuangan. Ya, di sektor real bisa banyak lah kita investasi ya. Jadi pada dasarnya pendapatan itu pertama kalau punya uang dikonsumsi kan. Nah, kalau konsumsinya sudah terpenuhi, maka dia disimpan. Simpan ini untuk jangka pendek lah. Kira-kira gitu. Nanti gue punya butuh duit untuk nikah, pakai kira-kira gitu. Nanti gue punya butuh duit mau jalan-jalan, ambil kira-kira gitu kan. Ini simpan aja. Tapi ada kemudian yang ketiga adalah investasi, ya. Konsumsinya terpenuhi, tabungannya terpenuhi. Nah, butuh investasi. Nah, investasi ini untuk jangka panjang. Nah, jadi ada investasi, ada jangka pendek, tapi ada jangka panjang. Tapi tentu yang lebih utama adalah jangka panjang ini. Sehingga ketika kita nanti tidak bekerja lagi, maka kita punya pendapatan. Jadi dua, Bang Raka dan para pemirsa sekalian, ada namanya active income, ada namanya passive income. Pernah dengar nggak sih? Pernah ya? Nah, active income itu kita mendapatkan pendapatan ketika kita bekerja. Iya, betul. Nah, bagaimana kemudian ketika kita tidak bisa bekerja lagi? Pensiun contohnya kira-kira gitu kan. 55 atau 55 pensiun umpama kan. Berarti kalau kita hidup sampai umur 65, berarti ada 10 tahun tuh. Kalau satu bulan 10 juta, kebayang kira-kira. Satu tahun berarti sekitar 120 juta. Berarti 10 tahun 1,2 miliar. Dari mana tuh duitnya? Nah, cari investasi. Betul. Nah, namanya passive income. Ketika bekerja tidak bekerja, duitnya ada. Nah, penting banget kira-kira. Itu cakep banget tuh, Lip. Kayak begitu tuh yang cakep tuh. Tapi gini, biar kita menguatkan. Ginjal Alif ngilu bener. Mau dijual? Iya. Mau dijual? 1-2 miliar rumahnya. Jadi bisa investasinya di sektor real atau tadi di sektor keuangan. Keuangan bisa banyak, ada saham syariah, ya kan, ada reksadana syariah, ya kan, ada obligasi syariah. Pokoknya banyak, luar biasa hari ini. Oke, tapi gini, yang namanya kita mau investasi syariah, ya kan, apalagi kita di agama kita di Islam diajarkan
supaya ada tuntunan, mungkin entah dalam surat atau Allah perintahkan di dalam ayat apa, ataupun hadis apa. Mungkin ada rujukan buat kami nih para milenial ya, biar tahu jangan sampai akhirnya, benar nih Allah juga memerintahkan, atau minimal kita menghindari hal-hal yang namanya maaf maslahatan gitu. Kira-kira ada rujukan Pak Dokter? Ada. Coba. Sebelum itu, saya mau melanjutkan dulu tadi sebentar. Macam-macam investasi ini harus jelas banget ya. Ada investasi yang sifatnya itu tadi bisa ke bank syariah. Berarti kita bisa dalam bentuk deposito. Bisa untuk yang tadi hari tua atau kesehatan. Itu ada investasi unit link di asuransi syariah. Ada lagi yang sifatnya saham. Hati-hati, tidak semua saham juga nggak boleh. Saham juga boleh. Teman-teman investasi bisa di reksadana, bisa di obligasi syariah atau sukuk. Itu boleh, tetapi harus berlandaskan tetap prinsip-prinsip syariah. Karena sekarang udah banyak reksadana syariah, sukuk syariah, pasar modal syariah ya, itu sudah banyak gitu. Termasuk kalau teman-teman sekarang kejebak, jangan hati-hati karena cryptocurrency misalnya udah nggak boleh oleh MUI. Nah tapi kan sekarang sedang berkembang tuh kripto aset dan lain-lain. Nah bagaimana? Belum ada fatwanya. Selama belum ada fatwanya, belum ada legalitasnya misalnya, ya jangan juga teman-teman terjebak ke situ. Ini penting mengenali. Jadi istilahnya mengenali instrumen investasi yang dikembangkan saat ini. Iya, apalagi sekarang semua serba canggih loh. Tinggal dari handphone aja tinggal klik, sell, buy, kayak gitu kan. Nah, ini jangan sampai salah. Tapi baik lagi ke tadi Pak Dokter. Kita pengen tahu nih, ada nggak sih perintah Allah ya ataupun ada dari hadis yang menjelaskan kepada kita supaya kita tahu, oh ini benar, nah ini memang Allah mengajarkan untuk kita misalkan menabung untuk masa depan dan sebagainya. Baik masyarakat dan para pemirsa sekalian, di dalam surat Hasr ayat 18 itu luar biasa. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Jadi hendaklah setiap orang memperhatikan ya untuk hari esoknya lebih baik. Jadi Ustadz mungkin ini ada baiknya dibaca sehingga kita semua memahami ayat ini dan kemudian ternyata Islam itu menganjurkan kita untuk berinvestasi. Tafadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Waduh, luar biasa Ustaz. Syukran Ustaz, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kita memperhatikan ya yang masa lalu untuk apa? Untuk masa depan yang lebih baik. Masa depan itu artinya apa? Hidup ini bukan hanya hari ini, ya ada hari esoknya lagi. Oleh karena itu, ya silakan nikmati sebagian pendapatan kita, silakan disedekahkan sepertiganya, tapi jangan lupa sepertiga lagi diinvestasikan untuk masa depan. Wah, ini keren banget nih, dari rahasianya Allah ya. Artinya kita diajak untuk apa? Menabung untuk masa depan. Nah, saya balik ke Prof gini. Sekarang ya milenial memang sudah saatnya mereka mungkin maksudnya adalah berjuang untuk masa depan. Iya. Seberapa pentingnya sih mereka bisa mengenal tentang yang namanya investasi syariah ini? Ya, ini penting sekali buat adik-adik milenial dan juga pemirsa di rumah. Karena pilihan-pilihan investasi saat ini sangat banyak ya, dan beragam, sehingga kita harus betul-betul mengenali masing-masing investasi tersebut gitu ya. Apa kepentingannya dulu, dan ingat tidak ada sesuatu yang instan. High risk, high return. Kalau kita mau untung tinggi, pasti ada resikonya juga tinggi. Betul. Low risk, low return. Kalau untungnya kecil, ya resikonya juga kecil. Tapi kalau menurut saya yang sekarang juga perlu dipikirkan, investasi itu tidak harus selalu di instrumen keuangan.
banyak loh para usaha kecil mikro, UKM ya. UKM, betul. apalagi di tengah COVID-19 seperti saat ini ya, banyak sekali yang gulung tikar. Mereka tidak punya pendapatan, mereka tidak bisa berjualan, atau kalaupun bisa berjualan terbatas sekali ya. Nah, kita bisa membantu mereka, itu juga investasi. Dan ketika Islam tidak membolehkan adanya bunga, ada investasi syariah dengan pola bagi hasil. Kita kasih permodalan kepada kelompok itu, orang yang punya usaha kecil, lalu kita mendapatkan bagi hasil. Itu juga investasi gitu. Kita memberikan sedekah, infak, wakaf, zakat, itu juga investasi akhirat. Jadi investasi bukan hanya investasi duniawi yang sifatnya profit, tapi ada juga investasi yang sifatnya adalah juga untuk akhirat. Dan itu di mata Allah, kata Allah dalam Al-Quran juga, nanti ada mungkin Ustaz bisa membacakan juga, bahwa yang bertambah di sisi Allah bukanlah riba, tetapi yang bertambah di sisi Allah itulah yang Anda infakkan, itulah yang Anda sedekahkan. Karena itu akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi dunia dan akhirat. Dan ingat, nggak ada yang instan. Semua harus berproses untuk bisa sukses, untuk bisa kaya. Semua melalui proses. Apa yang kamu lakukan, itulah yang kamu dapat. Kira begitu. Betul. Ini cakep banget nih, Alip. Berarti Alip harus berproses dulu. Jangan tiba-tiba saya mau ikutan bisnis ini, saya mau cepat kaya dalam sebulan, saya pengen ini. Kayaknya nggak bisa, Alip. Makanya kalau ngomongin soal rugi, Alip paling nggak bisa ngeliat orang rugi, Bang. Kenapa? Bener, makanya Alip saking nggak bisa ngeliat orang ruginya. Alip tuh paling males kalau piknik Ragunan, Alip nggak mau tuh. Kenapa keragunan? Soalnya di situ banyak yang gulung tikar. Jadi iya Alip sih nggak bisa ngeliat orang rugi gitu. Gelar tikar kali. Oh, gelar tikar, gulung tikar ya ada juga di sana. Nanti kita bakal banyak ngobrol soal investasi lah, karena banyak teman-teman Alip yang ikut investasi malah rugi. Nah, kita ntar minta tips and trick ya kali ya. Betul. Dari narasumber baru, tapi kita istirahat senjak, masih di Serambi Islami TVRI. Media pemersatu bangsa. Sejumlah peristiwa yang menuai sorotan publik dan menjadi polemik selama sepekan terakhir kami rangkum dalam Pusat Studi Migrasi Migrant Care mengungkapkan keberadaan kerangkaian manusia itu dalam siaran persnya. Sedikitnya 17 orang tewas akibat terbakarnya tempat. Topik sepekan setiap minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. 4 tahun 2 bulan penjara. Inspiratif, perjuangan anak bangsa mewujudkan asa dan cita-cita untuk membangun negeri. Inspirasi Indonesia, Senin sampai Sabtu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kembali lagi di studio. Dan juga pastinya ya, para keluarga di rumah nih, pagi hari ini biasanya kita mempersiapkan diri ya, beraktivitas, diantaranya bekerja, ataupun mungkin biasanya kalau ibu-ibu nih lagi menyiapkan sarapan nih, sarapan untuk suami atau anaknya. Ini kayak saya ngomong dicuekin ya, kayaknya ada yang lagi serius gitu. Alip. Bang, password HP Alip berapa ya? Belum kebuka dari tadi HP-nya. Ini main apaan sih? Tadi kita lagi ngobrol di sini loh, Lip. Ini Bang Raka lihat sendiri tuh. Banyak ini Prof, dokter ketipu sama investasi. Katanya modal nikah tuh, uang modal nikah di investasi. Ujung-ujungnya nikahnya makan terasi ya. Jadi rugi dia, kasihan banget ini. Nah makanya gini, tadi dibilang kan sama Bang Raka, mumpung ada Pak Dr. Hendra, ada Prof. Yois di sini. Kita ini lagi belajar. Jadi Alip itu minimal gini, harus pahami dulu mau nanti investasinya seperti apa, apalagi ini investasi syariah yang bagus, ya kan, seperti apa dan sebagainya. Nah kira-kira Alip sendiri mau gimana nih, mau tertarik apa? Ini Alip mau nanya aja ini, makanya Alip bingung. Ini dia investasi, ini investasinya berkedok koperasi dok, Prof. Ini emang ada gitu investasi yang berkedok koperasi itu ada gitu, boleh gitu. Terus buat milenial nih kayak Alip, kayak cinta-cintaku ini, cocoknya investasinya apa gitu yang pas,
yang pelan bertahap gitu, apa itu dok, Prof? Iya, oke. Koperasi banyak sekali ya. Pertama harus yang diketahui itu adalah identitas lembaganya itu harus tahu betul nih teman-teman semua. Dapat izin nggak? Kalau koperasi dia tentu dapat izinnya dari kementerian terkait. Nah, kalau lembaga yang lain banyak juga pinjaman online. Itu banyak yang ilegal, hanya dengan upload KTP. Kan bisa dapat pinjaman, tahu-tahu bunganya lebih dari pinjamannya. Lihat dulu, ini lembaga yang menawarkan investasi ini legal atau tidak. Kalau lembaganya memang lembaga keuangan, harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kalau koperasi harus dapat izin dari Kementerian Koperasi. Jadi harus tahu dulu, pelajari portofolionya. Nah, bahasanya portofolio. Pelajari kinerjanya, pelajari legalitasnya. Kalau itu jelas ada dan lihat historisnya, Anda baru bisa mulai investasi. Sebenarnya koperasi itu bagus banget, Alif. Karena koperasi itu memberikan pembiayaan kepada kelompok-kelompok usaha kecil mikro yang 10 juta ke bawah. Ibu-ibu yang berjualan, itu butuh koperasi. Cuma nih, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan seakan-akan koperasi, berwajah koperasi, tapi di belakangnya adalah rentenir. Ini yang tidak boleh. Nah, hati-hati itu. Nah ini penting banget nih, jangan sampai nanti Alif ya ada judul sinetronnya lagi. Alif terjebak rentenir. Hati-hati nih Pak. Ini makanya teman-teman hati-hati tuh. Kalau ada teman malam-malam minta pap foto, Nah, tapi pakai KTP begini, tuh udah pasti pinjol tuh, udah jauhin aja. Iya itu bahaya. benar. Ini bahaya banget. Nah mungkin kita balik lagi nih tentang bagaimana penguatan ya, terutama buat di akidah-akidah mengenai bagaimana Allah memerintahkan. Nah mungkin ada tambahan. Tadi kan kita bicara mengecara atau menyarankan. Tapi sebenarnya nih Pak Dokter, ada nggak sih yang mungkin efek atau bahaya ya Lip ya? Ketika kita nih tidak memberikan masukan yang bagus buat para milenial gitu. Ya, baik Bang Raka, Bang Alif, bahwa investasi itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kemudian tidak tahu ilmunya, maka tidak jarang kemudian adalah bukan mendapatkan untung, tapi malah buntung. Ya. Nah, oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 9, itu tegas sekali mengatakan adalah وَلْيَحْسَ الَّذِي لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Jadi takutlah kemudian ya bahwa suatu saat kita meninggalkan sebuah generasi yang lemah secara ekonomi. Karena apa tadi? Ya, satu tidak investasi, yang kedua investasinya bukan untung tapi malah buntung. Nah, mungkin ada baiknya Ustadz mungkin membacakan ayat ini agar kita semua mendapatkan hikmah daripada apa bahayanya. Artinya milenial kalau tidak berinvestasi sejak dini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Ustadz sudah membacakan ayat ini. Semoga kita semua ya memahami, mengambil hikmah daripada ayat ini. Yang pertama adalah harus punya investasi sejak dini. Yang kedua, investasi itu harus diimbangi dengan ilmu agar kemudian tidak tersesat. Artinya seperti Bang Alif tadi, ya ingin investasi terus, tapi ilmunya nggak ada. Nah, jadi akhirnya gharar.
nggak boleh dalam Islam. Jadi remeng-remeng ya kan, apa ini kira-kira gitu kan. Islam itu jelas, yang halal jelas, yang haram jelas. Nah oleh karena itu mudah-mudahan kita terhindar dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung sebagaimana dilukiskan dalam Al-Quran tadi. Masya Allah. Ya. Jadi paham ya Alif ya. Jangan sampai nanti Alif justru dia mau ngajak temennya juga nih mau investasi, yang ada malah nanti dia ketipu, temannya ketipu, yang dicari Alif. Bisa begitu Alif. Tiba-tiba ada nelpon jam 1 malam. Saya tahu alamat rumah kamu ya. Nah betul, fotonya ada lagi gitu. Fotonya ada lagi megang KTP begini kan. Yang paling bagus itu mengajak orang pada kebaikan. Nah, kebaikan artinya bisnis tadi menguntungkan. Jangan Jadi sampai menjerumuskan orang lain ya profesi. Betul, harus paham betul. Tadi ayat yang dibacakan Qori tadi adalah jangan meninggalkan keturunan anak cucu dalam keadaan yang sengsara ya. Maksudnya gara-gara kita nih nama baik keluarga jadi hancur. Nanti masa depan kita jadi nggak jelas. Itu jangan sampai begitu. Jadi betul-betul pahami betul, pokoknya syariah itu udah mengajarkan kita bagaimana sih berinvestasi secara benar menurut perintah Allah. Gitu. Masya Allah. Nah ini menarik nih, artinya ada warning buat kita ikuti dengan ya menurut perintah ataupun caranya Allah ya. Jangan sampai juga nanti semua uang diinvestasikan semua, anak keturunan nggak bisa makan apa-apa. Nah, nggak boleh juga. Iya betul. Jadi ada batasan-batasannya, sepertiga untuk investasi, sepertiga dinikmati, sepertiga disedekahkan. Jadi sedekah itu paling banyak sepertiga. Dan di hadis Nabi juga kan Ustaz Hendra ada bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan jangan salah, kalau kita udah lemah, kita kehabisan investasi, kita rugi. Yang ada kemudian apa? Ada lagi kadal fakru ayakuna kufron. Kalau kita udah lagi kesusahan, apapun akhirnya kita terima. Dan itu kemudian menggiring kita kepada keluar dari jalan Allah, kufron, gitu ya. Nah ini mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang maaf ya seperti itu tadi ya. Betul. Akhirnya bukannya kita untung malah buntung seperti itu. Nah ini baik lagi, kalau pantasnya kalau kita mau investasi nih ya anak-anak milenial ini biasanya dimulai usia berapa baiknya? Ya, Harus punya pendapatan yang jelas. ya usia tentu usia sejak dini, karena ada namanya dalam ilmu manajemen itu ada namanya learning process ya. Jadi ada proses pembelajaran. Rata-rata proses pembelajaran itu adalah 20 tahun. Jadi kalau orang investasi sekarang misalnya dia bangun ruko, ya rukonya harganya 1 miliar ya misalnya. Maka tinggal dibagikan 20 tahun. Karena dalam 20 tahun, maka ruko itu biasanya sudah rusak berbagai macamnya, termasuk jembatan dan berbagai macamnya. Nah, tinggal bagi 20 tahun. Itu artinya kalau mulai investasinya di usia 30-an, ada namanya penyesalan 30-an. Orang rata-rata menyesal umur 30. Kenapa gua nggak punya investasi? Baru mulai. Kayaknya umur berapa? Umur 40 tahun. Nah, ternyata dalam ilmu kesehatan, penyakit itu keluarnya umur 40 tahun. Nah, jadi bukannya mau untung, tapi pengeluaran untuk kesehatan dan berbagai macamnya. Jadi alangkah baiknya adik-adik ini yang belajar ekonomi syariah, sejak dini ada baiknya mulai investasi. Kita lihat Rasulullah, umur 25 tahun Rasulullah kaya. Iya. Jadi jangan keluar nanti aja lo umur 30, tidak. Lebih cepat, lebih bagus. Dalam bisnis itu, dalam investasi itu, lebih cepat, lebih bagus. Bukan lebih lambat, lebih bagus. Kenapa? Semakin cepat, semakin enak nanti adik-adik bisa lebih cepat menikmati hasil investasi itu. Setuju ya? Betul setuju. Jadi lebih cepat bisa menikmatinya hasil investasi. Kalau menurut standar dunia sih yang namanya usia produktif itu usia 16 sampai 60 tahun, 65. Itu yang disebut usia produktif. Dan jangan salah, Indonesia berada pada sekarang itu surplus demografi. Usia produktif itu kita sekarang mendekati 70% loh. Nah, mau kemana nih usia produktif ini kalau tidak betul-betul diimprove sehingga mereka itu menjadi generasi yang potensi, generasi yang bisa produktif dan menghasilkan. Jadi menurut saya tidak ada batasan usia sebetulnya, tapi bagaimana kesadaran untuk punya bagaimana cara mendapatkan pendapatan. Itu bisa dengan berbagai cara. Apalagi kalau milenial sekarang kan HP jangan hanya digunakan untuk galau. HP gunakan sebagai media pembelajaran. HP juga bisa digunakan untuk media bisnis. Bagaimana mendapatkan uang dari sana, mendapatkan produktivitas hanya melalui handphone yang Anda pakai setiap hari. Betul, setuju banget tuh kalau soal itu ya, gadget dipakai buat produktivitas. Jangan gadget tadi dipakainya nih kayak Alif. Mungkin tengah malam biasa main game dia nih. Alif lagi. Iya. Ini cewek-cewek nih biasanya HP kerjaan buat TikTok loh. Terus cocok kalau pakai TikTok gitu tuh. Di sini HP-nya dimundurin dulu dikit tuh, set. terus di zoom. Di zoom dulu kan set ya kan baru set.
Nah begitu, nggak tahu udah tuh gerakan apa tuh saya. Tapi TikTok juga bisa menghasilkan juga, ya Lip. produktif, Nggak salah, betul. cuma kontennya nih, ini juga TikTok, YouTube, Instagram, semua bisa dipakai. Tapi bagaimana mengemasnya yang bermanfaat buat orang lain. Informasi yang disampaikan bukan informasi yang abal-abal, tapi Ya. informasi yang bermanfaat buat masyarakat. Oke, berarti artinya teman-teman milenial ini semuanya harus apa dulu? Harus tahu ya, pahami dulu minimal aja ilmunya, wawasannya, bener ya, Pak Dokter, Pak Prof ya. Betul. Supaya apa? Jangan sampai akhirnya minim informasi, minim pengetahuan, yang ada malah nanti kecemplung. Gila tuh, Pak. Itu. Namanya tersesat. Oh, tersesat Jadi, ya. karena nggak tahu caranya jadi tersesat. Maka dalam Islam tidak boleh kita tersesat, harus punya panduannya. Nah, salah satu panduannya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah yang telah memberikan panduan pada kita. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana tidak boleh. Di Indonesia tentu ada panduannya juga, ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Ya. ada Dewan Syariah Nasional yang memandu kita semuanya. Ini yang ada fatwa Dewan Syariah Nasional berbagai macam. Oke. Nah, bicara mental sekarang. Kalau orang berani berinvestasi, mentalnya harus kuat. Benar nggak, Pak Dokter ya? Betul. Karena gini, tiba-tiba kalau misalkan dia, ya rugi, tiba-tiba akhirnya apa? Depresi dan sebagainya. Apalagi kalau misalkan modalnya itu adalah modal dari utang. Nah, Lip, mau tanya dulu, abang mau nanya. Apa? Ngomong-ngomong investasi, emang duitnya dari mana? Biasa, Ali kan bisnis ini ya. Benar. Lejing macan. Wah, tapi jangan utang ya, nggak boleh utang. Nggak ada utang. utang. Misal Ali pun nanya juga, Hah? ntar definisi investasi syariahnya itu. Oh. Yang syariah itu Ali pengen nanya maksudnya gimana. Temen Alif soalnya gitu tuh. Nah. Ngakunya udah investasi syariah. Pas Alif tanya, emang investasi lu gimana? Ya gue sebelum investasi wudhu dulu. Ya lah. Ya. Bukan syariah itu. Tapi pas mau masuk ruang investasi dia lepas sepatu ya. Emang syariah. Cuma kan bukan itu definisinya Prof. Dokter ya. Bukan. Alif pengen tanya juga tapi kita mesti istirahat dulu nih. Iya. Masih ada narasumber hebat. Tadi gimana lagi kalau bukan di Serambi TVRI Media nomor 1 bangsa.